Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada seorang Habib lagi, ada seorang Gus Ibin yang dia itu sumpah serapah, dan saya tidak katakan mubahalah, tetapi dia itu bersumpah aja atas nama Al-Quran demi untuk menunjukkan bagaimana nasabnya para habaib itu adalah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya dan amal-amal kebaikan yang selama ini diperbuat olehnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ada hikmahnya, apalagi untuk orang-orang yang masih hidup, ya kita semua begitu ya. Jadi kalau mubahalah tunggal, ya itu nggak ada. Tetapi saya memandangnya itu sebagai apa? Sebagai sumpah aja begitu. Sebagai sumpah saja itu. Sekarang lagi bareng sama Maman Kacang katanya, Masya Allah. Mubahalah di live TikTok kena batunya, oi. Nauzubillah. Kasihan ya, kasihan. Apalagi keluarganya gitu kan. Gak tahu tuh sudah punya anak atau belum gitu kan. Nah, artinya apa? Sebagai manusia, ya sebagai manusia kita itu harus nih, ketika kita berucap jangan asal. Apalagi yang dibawa itu adalah nama Al-Quran, mengatasnamakan Al-Quran. Nih, saya taruh Al-Quran di atas kepala saya, kalau imat anu. Jangan gitu. Khawatir ketika dia seperti itu, yang dia ucapkan itu dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, sehingga jangan main-main. Apalagi ini adalah kalamullah, apalagi ini adalah Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga ya kita sebagai seorang manusia kan nggak tahu bagaimana takdir yang telah Allah atur kepada manusia, di mana takdir atau ketika seorang manusia itu berada di dalam kandungan ibunya, kemudian ditiup ruh di situ, maka ajalnya ditulis, kemudian umurnya ditulis, dalam kondisi bahagia atau sengsara itu pun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kan itu sifatnya gaib dan kita tidak tahu akhir hayat seorang manusia itu seperti apa. Dan segala sesuatu itu pasti ada sabab musababnya. Sehingga ya tidak saya katakan bahwa siapa almarhum Gus Auzi ini terkena azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang nggak bisa juga. Atau terkena karomahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkena karomahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya kita nggak tahu, karena pada hakikatnya manusia itu kan tidak tahu mengenai hal itu. Artinya ini pelajaran bagi kita semua agar ketika mengucapkan segala sesuatu, apalagi membawa atau mengatasnamakan Al-Quran, apalagi menaruh mushaf Al-Quran di atas kepalanya, jangan, karena bahaya ini. Bahaya. Nah gitu ya, makanya saya berusaha belajar lah. Belajar untuk menjaga lisan lah, karena saya ini memang sulit untuk menjaga lisan, apalagi jaga hati. Jaga lisan saja susah, apalagi jaga hati, begitu kan.
Misal orang meninggal terlaknati, apakah boleh itu dihadiahi Fatihah takut terkena laknat juga gitu? Atau enggak gitulah. Selagi dia itu Islam, masih syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, kita doakan saja tuh mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah ini sampai kepada sahibul hadiah. Itu ya. Nggak boleh begitu, Beb. Porgas DS tidak boleh begitu. Ya. Jadi kualat-kualatan nanti pada ujungnya nanti kayak Habib juga. Dikit-dikit kualat atau apa bedanya? Atau misalkan kualat kepada Wali Songo. Misalkan ya Wali Songo saya rasa nggak bikin kualat. Tetapi karena sebab kelakuan dari orang yang dari sisi ucapan atau perbuatan khususnya kepada para Wali Songo itulah. Nah, yang kemudian Allah Ta'ala tidak terima atau balasan dari apa yang dia perbuat selama ini. Misalkan ada seorang Habib yang meninggal dunia, ya kita doakan selagi zahirnya itu Islam, ya kemudian ya kita doakan mudah-mudahan dosanya diampuni atau apa salahnya. Toh ketika memang tidak dalam keadaan Islam, ya nggak rugi-rugi juga, nggak mubadir gitu. Ana tahu antum nggak bisa tidur cina nunggu subuh, itu kasyaf itu ya. jangan doakan di azab, jangan. Rasulullah itu kan atau agama Islam itu kan mengajarkan rahmah, mengajarkan kasih sayang gitu ya. Jadi coba kita pikirkan lagi nih, kita yang selama ini ya salah lagi cina, oh gitu ya podcast ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang selama ini dianggap sebagai orang yang menebarkan kebencian. Kalaulah kita ini benci, kalaulah saya ini benci kepada siapa Kibin, atau ngapain saya doain? Ngapain saya doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala dan amal-amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, tuh ngapain? Cuman karena sesama muslim. Apalagi dia masih Islam, Mas Gus juga gitu kan, meskipun nyaci maki kayak Imat, ya bisa jadi itu adalah apa namanya hasil atau buah dari perbuatannya selama ini. Ya, perbuatan selama ini. Nggak ada yang live dari pemakamannya Gus Auzinya, minimal suasana di rumah dukanya. Harusnya seperti itu. Makanya saya juga masih belum yakin itu. Masih belum yakin Gus Auzinya itu sudah meninggal ya. Makanya banyak ucapan selamat, apalagi yang siapa Kiai Muharrar itu memvideokan siapa Gus Auzi yang lagi tiduran itu, jangan-jangan cuman prank lagi. Cuman hanya sekedar prank. Nah, kita kan nggak tahu juga gitu kan. Dia aman karena sudah dititipkan pada malaikat Munkar Nakir. Belum tidur, Beb. Ratu Bagus. Masya Allah. Jadi gimana ya? Apa betul Gus Mulut dan jenazahnya keluar belatung? Saya nggak tahu, Beb. Lencai antum itu nanyanya ada-ada aja, Beb. Kualatnya terawali Songo lebih nyata ya. Aduh. Bener itu. Nih, nah, kalau menurut siapa namanya Beb Ting It gimana itu beneran sudah meninggal apa belum itu? Karena yang saya lihat itu baru sekilas, belum ke semuanya. Bahkan Bang AWK itu ada tanya jawab itu, kayaknya sama siapa Gus Fakih kayaknya itu. Kalau penyebab meninggalnya itu bisa banyak sebab. Cuman itu bisa dipastikan sudah meninggal belum itu Beb Ting It? Mati kehabisan token itu mati listrik, Beb Football News. Mati kata sepupunya. Oh gitu ya Beb Gondrong ya. Benar berarti ya. Bukan hoax. Khawatir di hoax apa namanya? Prank. Prank dari siapa gitu kan. Membiru. Oh ya berarti ya. Lihat mukanya coba membiru. Oh. Berarti emang benar ya? Iya. Siap. Ya kalau emang benar-benar sudah divisum ya. Pak Alexander. Oke. Sudah meninggal, yang pasti meninggal akal pikirannya, itu sudah nggak usah ditanya Beb Robot. Di Pelencai beneran meninggal, si Arya dan Mukibin lainnya juga mengatakan si Auzi udah lewat. Oh gitu. Beb Mister Garen jangan begitu Beb, antum itu aduh
Ampun, ampun. Nah, kita kan barusan baru membahas tentang jaga ini nih, jaga ini nih, jaga ini. Ama jangan sampai kita itu ngomong dengan mudah atas nama Al-Quran gitu. Ya kan nggak tahu juga, Bib. Di S ya, Bib S. Masa ke Muharrar ngeprank. Karena saat di mana ketika di videonya itu kan nggak ini, nggak apa namanya, belum diapa-apain gitulah. Itu kayak masih baru banget gitu. Si Arya menggiring opini seolah-olah si Auzi meninggal karena dibunuh oleh kita-kita. Astagfirullahaladzim. Terus dibunuhnya pakai apa? Gitu. Terus apa kita juga mendoakan dengan doa-doa yang buruk, kan enggak? Kemarin Bang TJ pas live ngomong, Kori hati-hati, giliran kau nanti kalau nggak mati kesempret motor. Tadi saya juga nyimak gitu di live-nya siapa Bang TJ dengan Guru Gembul ya. Hasil otopsi katanya gagal jantung. Terus si Arya nggak percaya, masa masih muda udah jantungan. Wah, ini jangan-jangan ada penyebab lain, cina. Cek Aryanya. Ya kalau kaitannya sama jantung itu ya bisa jadi genetik gitu, penyakit bawaan artinya. Jadi jangan salahkan orang. Orang misalkan ketika memiliki sebuah penyakit apa, asma gitu. Ya bukan berarti dia diracuni oleh orang lain kemudian dia meninggal, kan nggak gitu juga. Apalagi penyakit jantung misalkan seperti rokok. Saya kemarin ngobrol nanya-nanya lah, ngobrol santai itu sama Mas Ali itu yang punya yang Mungkar Nakir itu, Habib Mungkar Nakir, Al-Wali Al-Gutub Mungkar Nakir itu kan. Mas, sebenarnya rokok itu bisa membunuh atau enggak? Bisa mematikan atau enggak? Oh enggak. Karena yang mematikan itu adalah ketika seseorang itu sudah memiliki penyakit bawaan. Subhanallah Habibana ADJ, Subhanallah Masallah hadir cina. Subhanallah, ini ada wali gutub ini. Dicekik pagi ilmu gadam cina. Aduh, masalah. Jadi seperti rokok misalnya ya. Jantung itu artinya ilmu bingung, Gus. Kalau dari bahasa rasa. Ya. Siap. Zaman sekarang usia 40 sampai 50 udah ramai yang meninggal karena jantungan. Nah, biasanya yang jantung itu ya. Yang jantung itu karena ini nih. Karena ini, jangan begitu Beb Gus Durian, antum itu la ilaha illallah, masalah. Apa namanya? Yang penyakit jantung itu sebabnya apa? Ini nih, pikiran. Jadi ketika dia itu memikirkan segala sesuatu terlalu dalam gitu, dia itu bisa ngefek ke jantungnya. Dan itu ada salah satu murid lah atau jamaah lah dari sini, alumni. Itu awalnya sehat-sehat deh, Plincai, eating it. Nah, cuman karena apa namanya, dia itu menghadapi sebuah persoalan, kemudian dia tahan-tahan gitu. Jadi untuk meluap nggak bisa meluapkan, nggak bisa meluapkan isi pikirannya, perasaannya, kemudian juga nggak menemukan solusi, sehingga apa namanya, dia itu kepikiran lama-lama jantung, bener itu. Jadi tidak hanya stres doang, Belencai. Sampai sekarang itu lagi ini proses penyembuhan lah. Belum berani lagi untuk merokok lagi tuh, belum berani. Udah mah pikiran ditambah rokok gitu kan. Waduh. Nah, tadi siang sudah ada Mukibin bikin konten, katanya masih banyak orang yang tidak bersimpati kepada almarhum, padahal nggak ada begitu, semuanya mendoakan yang baik-baik. Nah, justru itulah kita akan doakan yang baik-baik, mudah-mudahan doanya diampuni ya, kemudian amal-amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ini nih, kita bukan kibin padahal ya kan. Nah, ini ada kopinya Beping It. Ini saya kelihatan kebalik apa gimana? Ini kanan atau kiri nih? Ini kanan atau kiri nih? Ini kanan saya ini. Ini kanan saya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau jantung misalnya, ya memang itu dari bawaan. Kiri ini kanan ini Beb, ini kanan ini Beb. Jadi karena yang YouTube, kalau udah aplikasi YouTube kalau diupdate, nah itu kebalik biasanya kalau pakai kamera depan. Ya, oke.
Jadi hikmahnya apa? Satu, bahwa kita sebagai manusia hati-hati. Nah, hati-hati untuk menjaga ucapan. Apalagi sampai sumpah atas nama Al-Quran. Demi membela Habib sebagai duriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau iya, kalau duriyah. Kalau enggak, gimana? Makanya tadi, di awal Pak Debas, semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin di Lauhul Mahfud dulu, di Lauhul Mahfud, atau ketika siapa Gus Auzi ini berada di dalam kandungan ibunya dan sudah ditulis kamu umurnya sekian, ya, jodohnya siapa, kemudian dalam keadaan bahagia atau sengsara, dalam keadaan iman atau tidak, itu kan sudah ada di Lauhul Mahfud ketika seorang itu ditiupkan ruh kepada jasadnya. Enggak Bib, Densi, enggak lagi sahur Bib. Nah, sudah takdir. Nah, cuman kan takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk, yang kemudian dikaitkan dengan perilaku atau perbuatan manusia. Sehingga kita ini orang lain atau ya yang melihat bagaimana fenomena itu terjadi, ya tentu itu melihat, oh ya, hikmahnya ada, bahwa kita jangan sampai ketika ngomong itu ngawur. Karena ucapan manusia itu dicatat tuh oleh malaikat itu. Iya, mubahalahnya bulan lalu, betul, Beb. Nggak tahu bulan yang lalu atau sebelumnya lagi. Ya, jadi janganlah, kita doakan untuk semuanya tuh. Ya, untuk semuanya, kita semua mudah-mudahan kita itu bisa menjaga ucapan. Dan tanyakan kepada diri masing-masing ini, apa yang kita lakukan ini apakah atas dasar kejujuran atau tidak, atas dasar kebenaran atau tidak, dari lubuk hati yang paling dalam, dari hati nurani kita masing-masing. Itu saja sih. Dan tadi gara-gara pikiran itu kan bisa kena penyakit jantung. Nah, lalu bagaimana itu? Bagaimana ketika nasab yang selama ini ya dibahas oleh mayoritas orang, mayoritas masyarakat Indonesia, nasabnya selalu dibicarakan, sampai ada Kibin yang komen, emang nggak bosen ngebahas tentang nasabnya Habib dan seterusnya. Itu saya khawatir itu pikiran juga nanti yang pada akhirnya akan punya penyakit jantung itu, apalagi yang pemasukannya itu dari sebab nasab. Jangan membuat sumpah dengan Al-Quran dalam hal yang buruk, betul, apalagi melaknat orang, kemudian merendah-rendahkan orang lain. Jangan, apalagi yang direndahkan adalah seorang ulama, seorang kiai, orang yang berilmu. Kan kalau dalam ucapan para ulama, luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Artinya ya jangan sampai kita itu berbicara buruk mengenai ulama, apalagi ketika itu adalah fitnah, ya, memfitnah para ulama begitu. Gus Auzi sekarang lagi dikelonin sama Fagil Mukaddam pakai Zippo, astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, Beb, Mr. Garen, ya, saya tidak tahu, dan tidak penting juga. Katanya dulu pembela Yai Imad, kenapa malah berbalik dan mubahalah? Itu karena memang orangnya itu tidak punya pendirian. Dari masuk angin yang dibiarkan itu juga bisa, karena saya pernah mengalami jantung berhenti berdetak berapa detik, alhamdulillah bisa berdetak lagi. Nah itu juga ya, siap, terima kasih ilmunya Beb Majoyo. Nah, Gus Auzi lagi main gandu sama Ali Asakron. Nah kita cobalah sepil ininya, statement yang pernah dikeluarkan oleh Gus Auzi itu ya, bulan lalu atau yang berapa bulan lalu lah, 1 bulan atau beberapa bulan yang lalu lah ya. Oke, coba. Bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan di atas kepala saya ada Al-Quran. Pas 41 hari ya. Waduh, Beb Mas Doyo. Saya bersaksi bahwa nasab Alawi nasabnya sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya kalau benar. Kalau enggak gimana? Itu setidak-tidaknya
Setidak-tidaknya itu dosa besar sudah. Apalagi mengatasnamakan Al-Quran, suci loh, kitab suci. Nah, jadi jangan memudahkan, jangan menganggap remeh. Tangan satu lagi megangnya itu, tangan kanan apa kiri itu ya? Nggak tahu itu tangan kanan apa tangan kiri itu ya. Nah, itu tangan kiri apa kanan ya? Saya rada bingung itu kalau di TikTok itu. Ya situlah, terlepas dari itulah. Nggak mau saya, Beb. Pak Debas, nggak mau saya, mah. Terlalu suci itu Al-Quran itu, aduh. Ampun. Terus yang ngaminin itu gimana ya? Aduh, itu ya jadi saksi-saksinya meren. Gitu, Beb, Alexander ya. Kita dan pasti itu tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaknat. Jangan memohon kepada Allah agar melaknat kepada orang lain. Apalagi kita kan ini soal niat. Soal niat itu soal hati. Ya. Soal niat itu, perkara niat itu kan soal hati, perkara hati. Jadi apakah saya ini bisa dinilai oleh Beb Gondrong bahwa niat saya itu buruk, atau niat saya mencari duit, atau niat saya itu agar tenar, atau agar niat saya itu dipuji, dialem, didanai oleh para Habib ketika saya membela nasabnya Habib. Ini kan soal niat. Apalagi ini orangnya orang lain. Niat orang lain, niatnya Kiai Imad sebenarnya untuk apa? Emang kita tahu niat Kiai Imad itu adalah untuk yang buruk-buruk gitu misalnya. Kan nggak tahu juga. Gimana? Nah, la ilaha illallah. Ngeri, memang ngeri. Jangan apalagi bersumpah melaknat orang lain. Kalaulah Rasulullah pernah melaknat, Allahumma la'an siapa? Yang ada dua kaum itu yang dilaknat oleh Rasulullah kan ada itu. Itu kan karena mereka memang benar-benar melakukan sebuah kezaliman. Membunuh 70 orang. Ya kan, dari kalangan qurra, dari para sahabat Nabi, sehingga Allahumma la'an, Allahumma la'an, Allahumma la'an. Wajar Rasulullah itu melaknat meskipun setelahnya itu dihapus karena Rasulullah itu melarang umat Islam untuk melaknat. Ya, karena Allah itu melarang Rasulullah untuk melaknat mereka-mereka yang melakukan kezaliman, membunuh ya 70 qurra itu kan benar. Nah, kalau yang belum benar, belum jelas nih kebenarannya, apalagi mengenai niat Kiai Haji Imaduddin Utsman apakah buruk atau tidak. Bagaimana bisa kita itu meminta kepada Allah, ya Allah saya bersumpah demi Al-Quran, ketika niat Imad itu buruk, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nggak benar gitu loh. Ini kan nggak benar. Makanya kita harus mempelajari itu adab-adab doa itu seperti apa, doa-doa yang diperbolehkan itu seperti apa, dan doa-doa yang dilarang itu seperti apa. Kayak misalkan ngedoakan, hancurkan sehancur-hancurnya. Ini sebenarnya dia nggak tahu tentang ilmu doa, atau tidak mempelajari terlebih dahulu mengenai bagaimana adab-adab seseorang ketika doa. Bahkan sampai Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala punya kitab Al-Adhkar secara khusus. Dan di situ ada adab-adabnya doa bagaimana, itu kan ada itu. Nah, makanya jangan mudah untuk sumpah wawahi, tawahi, bilahi, bahwasanya nasab alawi bersambung kepada Rasulullah. Jangan dulu. Ya kan? Jangan dulu. Apalagi kita ini kan berbicara mengenai hukum yang zahir, hukum yang terlihat dari sisi haplogrup DNA misalnya, itu kan pasti. Belum lagi berbicara mengenai data, belum lagi mengenai data-data sejarah dan seterusnya. Kita menghukum yang zahir saja sudah. Kalau zahirnya memang tidak bersambung, ya sudah tidak bersambung. Kalau memang zahirnya itu terlihat haplogrupnya itu G yang tidak pernah bersambung kepada Rasulullah, ya sudah. Berarti itu faktanya, zahirnya seperti itu, dan itu yang kita lihat, kita pandang, kita ambil. Nah, terus kalaulah niatnya Kiai Imad itu ya buruk, jelek kepada para habaib itu, kenapa sampai sekarang itu 4 tahun loh berjalan loh. Polemik nasab itu masih ada dan semakin rame, saya rasa itu. Semakin rame. Kenapa nggak berhenti? Kalau memang niatnya buruk, mungkin ya sebulan, 2 bulan, setahun selesai ya kan? Tapi ini kenapa semakin ramai? Berarti itu menunjukkan bahwa ini benar-benar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, peringatan kepada Habib. Jangan seperti itu, para habaib.
Karena apa? Karena ada kekuatan yang lebih hebat dari segala kekuatan yang ada. Yaitu apa ya? Kekuatan Allah Ta'ala. Dan pada hakikatnya manusia itulah haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Namanya juga manusia, namanya juga makhluk. Kan kisah atau apa namanya ya, pengalaman lah katakan. Nggak tahu sebelum puasa kayaknya ya, apa tahun lalu, saya lupa, ada sebuah pesantren itu di Pandeglang. Sama kan kasusnya, kurang lebihnya itu. Ngelaknat terlebih dahulu, ya kan? Dan saya yakin bahwasanya para nasab Ba'lawi itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelantang, ngudut, ya. Terus langsung, alhamdulillah, cep, benges. Kan peringatan sebenarnya mah. Ini bukan ngebahas soal kualat atau tidak kualat. Nah, tapi ini nih. Kita sebagai manusia itu, la ilaha illallah, ini kan akan dihisab oleh Allah Ta'ala gitu kan. Sehingga saya belajar, namanya juga belajar ya. Kalau keceplosan juga wajar gitu, Beb. Itu bagus ya. Namanya juga belajar itu. Mulut, enggak, sarwa baik, Beb. Aduh, masalah. Naam. Peringatan sekali. Masih belum kapok. Ya sudah, peringatan 2 kali. Dan mungkin nanti akan menyusul ya Allahu a'lam. Itu kan perkara yang gaib gitu kan. Perkara yang gaib. Kan ada lagi itu yang sumpah-sumpah di depan apa itu? Ka'bah ketika dia itu tawaf ya. Lagi umroh dan dia lagi tawaf itu. Saya sumpah. Ada sumpahnya nggak itu, Beb? Ting it. Yang Khabib siapa? Aldo itu ya. Itu ada sumpahnya nggak itu? Ada sumpahnya nggak itu? Iya. Biar waktu yang akan menjawab, biar Allah Ta'ala yang menjawabnya nanti sudah. Kita tonton saja sudah. Yang benar akan kelihatan benar, yang salah pun akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Ada sumpahnya juga ya, cuman doa saja itu. Oh, berdoa. Ya, kalau doa sih boleh saja. Tapi kalau sumpah ya bahaya nanti. Khawatir sumpahnya itu dijabah oleh Allah Ta'ala gitu. Ketika memang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kebenaran. Kita kan khawatir aja gitu. Muhibinnya pada akhirnya akan ditelan bumi secara serentak. Karomah pendiri Nusantara sudah menggaung, mau cepat melenyapkan muhibin. Segera sadar ya, sebelum terlambat dari Kasukuhan Madura. Siap, terima kasih, Beb. Haji Abdul Manaf, terima kasih. Naam. Tapi Bung Dodo itu sudah mulai ngomong-ngomong sendiri. Ini berarti ininya yang konslet berarti, Beb. Ininya yang konslet berarti. Ya. Ya enggak lah, kita tidak akan mendoakan buruk, tidak akan mendoakan jelek kepada orang lain. Toh apa fungsinya gitu kan. Buang-buang energi, buang-buang waktu. Mending kita doakan yang baik. Mudah-mudahan ya Allah, semua kibin-kibin yang ada di Indonesia atau yang ada di Nusantara atau yang ada di mana-mana, mereka semuanya mendapatkan taufik, hidayah, kesadaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mending gitu aja, nggak usah hancurkan mereka sehancur-hancurnya, jangan. Karena itu doa jelek, nggak boleh itu. Jangan. Karena kan laknat itu adalah apa ya, satu hal yang sangat-sangat parah gitu dibandingkan dengan hal yang lain. Sehingga kita jangan laknatullah alaih gitu. Kayak misalkan kita melaknat iblis, emang faedahnya apa? Meskipun boleh ya. Kita mengatakan iblis laknatullah alaih, emang fungsinya apa? Itu kan? Iblis itu mau dilaknat atau enggak ngefek ke kita. Nah, pada intinya dia sudah diuji kok oleh Allah Ta'ala gitu. Dan masih diberi waktu sampai hari kiamat agar dia itu sadar. Sadar atau enggak ya gimana, iblis itu mah. Mati dalam kesombongan dan kafir, astagfirullah. Nah, betul. Karena pada hakikatnya semua manusia itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat. Engkau akan menuai apa yang engkau tanam. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kalau yang kita tanamkan itu adalah kebaikan, ya insya Allah kita akan menuai baik. Dan sebaliknya, kalau yang kita tanam itu adalah keburukan, apalagi laknat, kebencian kepada orang lain, itu sama aja nanti akan dijawab, dibalas oleh Allah Ta'ala. Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad. Nah, eta.
Makanya kenapa itu setiap doa saya itu mendoakan semua umat Islam. Allahumma maghfir ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma aslih, perbaiki umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma arham, kasihi umat Sayyidina Muhammad. Tidak hanya itu kita doakan, kan banyak kita doakan kan. Allahumma apalagi itu, urzuk, Allahumma rzuk, berilah rizki kepada semua Sayyidina Muhammad. Allahumma salim, selamatkanlah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farid, berikanlah solusi, berikanlah peluang kepada umat Sayyidina Muhammad, kepada umatnya Sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir ya, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang atau menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Karena kita kadang terlalu pede. Kita terlalu pede. Kita adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan pengakuan kita. Ya, kita kan itu kan pengakuan kita. Tapi Nabi Muhammad ngakuin kita enggak. Ya kan nggak tahu. Itu kan baru klaim kita nih. Kayak misalkan siapa Habib itu mengklaim bahwa mereka ini adalah cucu Nabi. Benar apa enggak? Ya tinggal dibuktikan klaimnya. Nah kalau kita mengklaim kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad ini, apakah Nabi Muhammad itu mengakui kita sebagai umatnya gitu kan? Kan jangan sampai kita ini sudah ngaku ya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kami ini adalah umatmu. Terus kata Rasulullah, kata siapa kamu itu umat saya? Itu kan pengakuanmu, klaim yang kamu ucapkan itu kan. Baru sekedar letah, baru sekedar ucapan, lisan. Mana bukti kamu bahwa kamu ini adalah Nabi Muhammad, adalah umatku? Nah, eta, kumaha eta? Makanya kita doa, ya Allah jadikanlah kita semuanya ini sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu